Di setiap menit, film selalu dibumbui jump scare pocong. Entah itu muncul di pantulan cermin, nongol di belakang, di samping, dan di depan sekaligus. Sendirian atau rame-rame keroyokan, rebahan di kasur, atau bahkan bergelantungan di langit-langit. Salam sinema sahabat sinemalogi. Mangku Pocong adalah film horor yang disutradarai Chiska Doppert. Film ini dibintangi Jevan Nathaniel, Ajeng Fauzia, Samuel Rizal, Indra Pacik, Wanda Hamidah, Monique Henry, Aldo Irawan, Arthur Tobing, dan lain-lain. Berkisah tentang kakak beradik Henry yang diperankan Jevan Nathaniel dan Nurul yang diperankan Ajeng Fauzia. Berbagai kenangan buruk di masa kecil menjadi alasan keduanya baru bersedia kembali ke kampung halaman saat kondisi ayah mereka yaitu Mardi yang diperankan Indra Pacik kesehatannya menurun drastis dan meninggal tak lama kemudian. Himpitan ekonomi membuat Henry dan Nurul berusaha keras mengembalikan bisnis rumah makan legendaris yang telah lama dirintis almarhum sang ayah, walau ditentang keluarga besar. Henry dan Nurul semakin curiga dengan rahasia masa lalu keluarga setelah mendapat rangkaian teror pocong yang mengancam nyawa. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Mangku Pocong memiliki plot cerita yang to the point banget alias sangat sederhana. Keluarga besar dengan bisnis kuliner sukses ternyata menganut pesugihan dengan salah satu syarat menumbalkan anggota keluarga supaya bisa mendapatkan kekayaan dari ritual Mangku Pocong. Keluarga yang bersangkutan harus bersedia melaksanakan semua syarat, jika tidak, pocong akan murka dan meneror habis-habisan. Untuk bisa menikmati film pocong-pocongan ini, kalau kata saya sih, lepaskan segala beban, jangan pernah membayangkan hal-hal baik saat menonton film ini. Kosongkan pikiran dan lepaskan segala stres yang ada dan tersisa. Mangku Pocong bakal terasa istimewa dengan segala keseriusan naskah yang sanggup memporak-porandakan logika. Kamu bakal melihat bagaimana penggambaran prosesi seonggok pocong membantu manusia melancarkan misi penglaris. Saya awalnya mengira si pocong saat menetesi air liurnya sambil dipangku sama Mardi. Ternyata tidak. Si pocong cukup duduk di samping Mardi dan di scene ini jerat-jerat horor masih belum terlalu nampak. Namun setelah Mardi mendadak kepingin insaf dan kembali ke jalan yang lurus, secara beruntun teror pocong mulai menyerang Mardi hingga tewas karena spontaneous human combustion atau tubuh terbakar sendiri. Tentu dengan efek yang lebih dahsyat dibanding istilah kedokterannya itu sendiri. Yang sangat menyenangkan menurut saya adalah film ini menampilkan konsistensi para pocong dengan banyak varian. Kayaknya di setiap menit film selalu dibumbui jump scare pocong. Entah itu muncul di pantulan cermin, nongol di belakang, di samping, dan di depan sekaligus. Sendirian atau rame-rame keroyokan, rebahan di kasur, atau bahkan bergelantungan di langit-langit. Yang jelas setelah dibikin terpocong-pocong, kamu bakal ngerasa film ini lebih gila dari film apapun di tahun 2025 ini. Untuk perkembangan karakter sendiri digarap setipis itu. Semua pemain seakan tak perlu bereaksi berlebihan. Kalau ingin bereaksi ketakutan ya tinggal teriak, sedih ya tinggal nangis. Bahkan beberapa pemain ada yang terlihat kaku untuk perkara keluasan akting. Tapi justru disitulah seninya, seakan membangkitkan kembali pola lawas penyutradaraan film horor ala Chiska Doppert. Jujur saya sangat suka dengan tone warna di film ini, namun ketika bersinggungan dengan CGI bikin saya gemeter setengah disko. Film ini menjadi karya masterpiece bagi seorang Chiska Doppert. Bila dibandingkan dengan film-film dia dari tahun 2000-an, Mangku Pocong lebih matang kegilaannya dan gak nanggung. Menonton film Mangku Pocong sungguh sangat menyenangkan. Beberapa dialognya seakan memiliki candu luar biasa. Saya dibikin nagih dengan segala adegan yang menggambarkan teror pocong ini. Meski berjudul Mangku Pocong, lucunya film ini hanya menampilkan sekali adegan Mangku Pocongnya.
Sisanya ya variasi jenis-jenis pocong yang dipajang dengan gaya dan penampakannya. Jessica Doppert memang sutradara yang setia dengan konsep horor yang sudah mendarah daging dan susah dibelokkan. Masih tetap dengan cara penyutradaraan yang dia lakukan 15 tahun yang lalu. Meski dari gambar dan sinematografi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi entah kenapa Jessica Doppert seakan malas-malasan untuk berkolaborasi dengan divisi CGI yang lebih mumpuni agar hasil special effect-nya lebih real, nggak kacangan, nggak kaleng-kaleng. Namun seketika sadar Jessica Doppert adalah sutradara perempuan yang jarang mendapat proyek film besar. Bahkan di antara puluhan film horor yang dia hasilkan, hanya Tulah 613 saja yang sempat bikin saya kepincut tipis-tipis. Apakah ini bentuk konsistensi Jessica Doppert sebagai sutradara yang selalu setia memproduksi film horor kelas B yang low budget, minim pemain film kelas A, dan yang lainnya? Atau memang kapasitas Jessica Doppert memang sampai pada level itu? Dengan pedenya dia menyelesaikan film ini dengan ending di luar Nurul dan Hendra sekaligus. Mungkin itulah istimewanya film kayak gini, bisa memfiniskan sebuah film tanpa perlu berpusing-pusing. Biarlah penonton film yang pusing, oke? Tapi bukti paling konkret dari film ini, kenapa saya bisa bilang bahwa film ini semenyenangkan itu adalah setelah film di layar menampilkan kredit, hampir semua penonton yang bersama saya keluar bioskop dengan dialog-dialog yang bikin mereka ketawa puas mentertawakan setiap kegoblokan yang ada di setiap adegan di film Mangku Pocong. Kapan lagi bisa menyaksikan parade pocong melakukan pengepungan bertubi-tubi, massal, masif, dan super repetitif. Tapi masih tetap ditunggu setiap adegan berikutnya. Pocongnya habis ini ngapain? Bahkan scene ditabok pas tidur pun juga masih sempet-sempetnya dibikin dan memang bikin kaget mampus sih. Ditambah lagi tema besar film Pocong ini adalah soal pesugihan yang lumayan bikin hadeh. Sehingga garis ceritanya ya pada akhirnya ya begitu-begitu saja. Tapi yang bikin shock, kali itu saya merasa sangat menikmati film ini. Apakah film ini dibikin dengan ritual klinik sehingga saya bisa mengagumi film ini dengan sebegitu lepasnya? Mangku Pocong lebih dari sekedar film perewangan atau santet segoro pitu atau film horor lain yang sejenis. Props air liur pocong jadi mengingatkan saya pada filmnya Azam yang Arumi dan Lidah Pocong. Konflik drama yang terjadi di keluarga besar Mardi yang super gabut dengan segenap ritual kliniknya yang iya badi ya mayiti dan ya dabadabadu. Ya sekalian, itu benar-benar aliran sekte klinik paling absurd yang saya tahu di antara ratusan penganut sekte lainnya. Mangku Pocong adalah film kelas B yang terbaik di kelasnya. Pada akhirnya menonton Mangku Pocong, kamu bakal menemukan gelagat-gelagat ajaib dalam penelusuran sinematik yang sangat wow banget. Kapan lagi kamu bisa melihat parade CGI ala kadar yang bertaburan di mana-mana? Si Bude yang diguyur darah, tangan-tangan pocong yang sangat jauh dari kata alami, hingga adegan Nurul terbungkus kain kafan dan lainnya. Semuanya memang kelas dan super ajaib endingnya. Beneran tidak ketebak. Demikian video reaksi dari film Mangku Pocong yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.